Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bab 3 ya hari ini. Ini kisah nyata ya teman-teman, bukan novel. Oke, kita mulai. Bab 3, kaki kanan alam maut. Aku tak bisa makan dan tidur sejak aku dibawa ke alam maut malam sebelumnya. Jika ku tutup mataku, apa yang kulihat adalah alam maut. Jeritan orang-orang yang terkutuk itu selalu mengiang di telinga. Seperti sebuah program televisi, aku terbayang semua perkara yang kusaksikan di alam maut berulang-ulang. Setiap malam aku di alam maut, dan tiap hari aku bekerja untuk mendapatkan kata-kata yang tepat untuk menyajikan perkara-perkara yang menakutkan ini ke seluruh dunia. Yesus menempatkan diri lagi padaku dan berkata, "Malam ini kita akan pergi ke kaki kanan dari alam maut, anakku. Jangan takut, karena aku mengasihimu dan aku besertamu." Wajah Tuhan sedih dan matanya penuh kelembutan dan kasih yang dalam. Meskipun mereka yang di alam maut terhilang untuk selamanya, aku tahu bahwa Dia tetap mengasihi mereka secara kekal abadi. "Anakku," katanya, Allah Bapa kita memberikan pada setiap orang suatu kemauan untuk memilih apakah kita mau melayani Dia atau iblis. Engkau tahu, Allah tidak menciptakan alam maut untuk umatnya. Iblis menipu banyak orang untuk mengikutinya, tapi alam maut diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bukan keinginanku maupun keinginan Bapa bahwa seseorang akan binasa. Air mata belas kasihan mengalir di pipi Yesus. Dia mulai berkata lagi, "Ingat firman-Ku, di hari-hari yang akan datang, kalau kutunjukkan alam maut kepadamu, aku mempunyai kuasa di langit dan di bumi. Kadang-kadang kau merasa bahwa aku telah meninggalkanmu, tetapi tidak akan pernah. Juga kadang-kadang kita akan dapat dilihat oleh kuasa-kuasa gelap dan jiwa-jiwa yang terhilang, tapi di lain waktu kita tidak bisa dilihat oleh mereka. Tidak peduli kemana kita pergi, hendaklah damai dan jangan takut untuk mengikutiku." Kami berjalan terus sambil menangis. Kuikuti Dia dekat-dekat. Aku telah menangis untuk beberapa hari lamanya, dan tak bisa kuhilangkan kenangan tentang alam maut yang ada di dalam jiwaku. Sering aku menangis dalam hatiku, rohku sangat sedih. Kami sampai di kaki kanan alam maut. Kami sedang di jalan setapak yang kering dan terbakar. Jeritan-jeritan memenuhi udara yang kotor, dan bau busuk kematian ada di mana-mana. Baunya begitu menjijikkan sampai perutku sakit. Di mana-mana gelap, kecuali cahaya yang berasal dari Kristus dan dari lubang yang menyala. Sejauh mata memandang, hanya ada lubang-lubang yang menyala itu. Seketika itu juga segala macam setan melewati kami. Setan-setan itu menggeram kepada kami ketika kami lewat. Roh-roh jahat dari semua ukuran dan bentuk berbicara satu sama lain. Di depan kami, satu setan besar sedang memberikan perintah kepada yang lebih kecil. Kami berhenti untuk mendengarkan, dan Yesus berkata, "Ada juga pasukan kekuatan jahat yang tidak kelihatan, yang tidak kita lihat di sini, seperti roh-roh jahat sakit penyakit. Pergi," setan-setan yang lebih besar berkata kepada yang lebih kecil. "Lakukan banyak hal yang jahat, pecah belah rumah tangga, dan hancurkan keluarga-keluarga. Goda Kristen-Kristen yang lemah, dan sesatkan sebanyak mungkin yang bisa kau lakukan. Kau akan mendapat hadiah kalau kau kembali. Ingat, hati-hati kepada mereka yang sudah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat mereka.
Mereka punya kuasa untuk mengusirmu. Sekarang pergilah, jelajahi bumi. Aku sudah punya banyak utusan di sana, dan masih akan mengirim yang lain lagi. Ingat, kita adalah hamba dari pangeran kegelapan dan kuasa-kuasa gelap di udara. Roh-roh jahat itu mulai melesat ke atas dan keluar dari alam maut. Pintu-pintu yang ada di atap dari kaki kanan alam maut membuka dan menutup dengan sangat cepat untuk mengeluarkan mereka. Beberapa juga keluar dari cerobong yang kami turuni. Akan kucoba untuk melukiskan bagaimana rupa dari makhluk-makhluk jahat ini. Makhluk yang berbicara tadi sangat besar, kira-kira sebesar seekor beruang grizzly yang sudah tumbuh sempurna, berwarna coklat dengan kepala seperti kelelawar dan mata yang terbenam jauh di belakang telinganya yang berbulu, di belakang wajahnya yang berbulu. Lengan-lengan yang berbulu menggelantung di sisinya, dan taringnya keluar dari mukanya yang berbulu. Yang lain makhluk kecil seperti monyet, dengan lengan-lengan yang panjang dan badannya yang berbulu lebat. Mukanya kecil sekali dan hidungnya mancung. Tak bisa kutemukan matanya ada di mana. Yang lain kepalanya besar, telinganya besar dan ekornya panjang. Dan masih ada satu lagi yang sebesar kuda dengan kulit yang halus. Pandangan dari setan-setan dan roh-roh jahat ini dan baunya yang menyengat membuatku mual. Di mana-mana aku lihat setan. Setan yang paling besar, aku tahu dari Tuhan, mendapat perintah-perintah langsung dari iblis. Yesus dan aku terus berjalan, menuruni di jalan setapak sampai ke lubang lain. Teriakan kesakitan, suara-suara sedih yang tak terlupakan ada di mana-mana. Tuhanku, apa selanjutnya? Pikirku. Kami langsung melewati beberapa makhluk jahat. Rupanya mereka tidak melihat kami dan berhenti di lubang api dan belerang yang lain. Di dalam lubang berikutnya ada seorang laki-laki dengan kerangka yang besar. Ku dengar dia berkhotbah tentang Injil, dan dengan heran ku pandang Yesus untuk mendapat jawaban. Karena dia selalu tahu pikiranku, katanya. Ketika dia di bumi, orang ini adalah seorang pengabar Injil. Pada suatu waktu dia berbicara tentang kebenaran dan melayani aku. Aku heran apa yang dikerjakan orang itu di sini. Tingginya kira-kira 6 kaki dan kerangkanya kotor, berwarna keabu-abuan seperti batu nisan. Sebagian dari pakaiannya tergantung padanya. Aku heran bagaimana nyala api bisa menyisakan sobekan pakaian yang sompang-camping ini dan tidak membakarnya habis. Dagingnya yang terbakar masih tergantung padanya, dan tengkoraknya menjadi nyala api. Bau yang hebat datang daripadanya. Kuperhatikan orang itu merentangkan tangannya seperti sedang memegang buku dan mulai membaca Alkitab dari buku hayalannya. Aku teringat lagi kata-kata Yesus, di alam maut semua perasaanmu ada, dan di sini terasa lebih kuat. Laki-laki itu membaca ayat demi ayat. Pikirku, itu bagus. Yesus berbicara padanya dengan suara yang penuh kasih. Damai, diamlah. Segera laki-laki tersebut berhenti berbicara dan menoleh pelan-pelan untuk melihat Yesus. Kulihat jiwa laki-laki itu di dalam kerangkanya. Dia berbicara kepada Tuhan. Tuhan, sekarang aku mau berkhotbah tentang kebenaran pada umat. Sekarang Tuhan, aku siap untuk pergi dan mengatakannya kepada yang lain tentang tempat ini. Aku tahu waktu aku masih hidup di bumi, aku tak percaya adanya alam maut maupun kedatanganmu kembali. Itu adalah apa yang manusia ingin dengar, kebenaran yang bisa dikompromi di dalam gerejaku. Aku tahu aku tidak menyukai seseorang yang berbeda bangsa dan warna kulitnya, dan aku menyebabkan banyak orang meninggalkan Engkau.
Aku membuat peraturanku sendiri tentang sorga, tentang yang benar dan yang salah. Aku tahu bahwa aku telah menyesatkan banyak orang, dan aku menyebabkan banyak orang tersandung firman-Mu, dan aku memungut uang dari si miskin. Tapi Tuhan, keluarkan aku. Aku akan berbuat benar. Aku tidak akan mengambil uang gereja lagi. Aku sudah bertobat. Aku akan mengasihi orang apapun kebangsaan dan warna kulitnya. Yesus berkata, Engkau bukan saja memutarbalikkan dan salah menggambarkan firman Allah, tapi engkau berbohong tentang keinginanmu, tentang ketidaktahuanmu soal kebenaran. Bagimu, kesenangan hidup jauh lebih penting dari kebenaran. Yesus berkata, Engkau bukan saja memutarbalikkan dan salah menggambarkan firman Allah, tapi engkau bohong tentang ketidaktahuanmu soal kebenaran. Bagimu kesenangan hidup jauh lebih penting daripada kebenaran. Aku sendiri datang mengunjungi engkau dan mencoba untuk membalikanmu, tapi engkau tidak mau dengar. Engkau tetap mengambil jalanmu sendiri, dan kejahatan adalah tuanmu. Kau tahu kebenaran, tapi kau tidak mau bertobat dan kembali kepadaku. Setiap waktu aku ada di sana, menunggumu. Aku ingin kau bertobat, tapi kau tidak mau, dan sekarang penghukuman sudah ditetapkan. Oke, sekian dulu untuk hari ini videonya teman-teman. Kita lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih semua. Tuhan berkati kita. Haleluya. Amin. Bye-bye.